Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang keutamaan membaca kalimat La ilaha illallah. Sahabat, memperbanyak zikir serta melafalkan kalimat thayyibah sangat dianjurkan dalam Islam, terutama berzikir setelah sholat 5 waktu. Salah satu zikir yang dianjurkan adalah membaca kalimat La ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Zikir ini boleh dibaca kapanpun dan dimanapun. Tidak mesti dilafalkan dengan lisan, tapi juga bisa dibaca terus-menerus di dalam hati. Dalam banyak hadis disebutkan ada beberapa manfaat dan hikmah yang diperoleh oleh orang yang membaca kalimat La ilaha illallah semasa hidupnya. Salah satunya adalah Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang membaca kalimat ini akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang membaca La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan kemantapan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan lainnya. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, siapa yang pada akhir hayatnya melafalkan La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi orang yang semasa hidupnya pernah membaca kalimat La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Apalagi kalau kita semua sahabat bisa membaca kalimat suci tersebut pada saat ajal menjemput kita. Maka dari itu, biasakanlah membaca kalimat itu agar kehidupan kita kelak ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah amalan yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah SAW kemudian menjawab, tatkala kamu melakukan keburukan, maka ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berkata lagi, apakah salah satu dari kebaikan-kebaikan itu adalah ucapan tiada Tuhan selain Allah? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, iya, itu adalah sebaik-baik kebaikan. Sahabat, berdasarkan hadis ini ada sebuah hikayat, sesungguhnya ada seseorang yang sedang wukuf di Arafah dan di tangannya ada 7 batu. Ia berkata kepada 7 batu itu, maka bersaksilah kalian tentangku di sisi Tuhan kita, bahwa sesungguhnya aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian orang itu pun tertidur. Sahabat, ketika ia tertidur, ia melihat di dalam mimpinya sebagaimana orang yang tertidur bermimpi, seolah-olah hari kiamat telah ditegakkan dan sesungguhnya ia telah dihisap, lalu wajib baginya masuk neraka. Malaikat pun menyeretnya. Ketika para malaikat membawanya ke pintu neraka, maka tiba-tiba ada sebuah batu dari ke-7 batu itu. Batu itu menjatuhkan dirinya ke pintu neraka. Maka malaikat siksa pun berkumpul untuk mengangkatnya, namun mereka tak mampu mengangkatnya. Kemudian orang itu digiring ke pintu neraka lainnya. Tiba-tiba pintu itu pun ada batu lain dari ke-7 batu itu. Para malaikat pun tak kuasa mengangkatnya. Sehingga orang itu pun digiring ke 7 pintu-pintu neraka, dan di setiap pintu terdapat sebuah batu daripada batu-batu tersebut. Kemudian orang itu digiring di bawah arsy. Lalu para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, engkau mengetahui perkara hambamu, sesungguhnya kami tidak menemukan jalan baginya ke neraka. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, wahai hambaku, kamu telah bersaksi pada batu-batu itu, lalu batu-batu itu tidaklah menyia-nyiakan hakmu. Maka bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu, sedangkan aku maha menyaksikan atas kesaksianmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, masukkanlah ia ke dalam surga. Kemudian orang itu pun didekatkan ke dalam pintu-pintu surga. Tiba-tiba pintunya terkunci. Lalu datanglah kalimat syahadat bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan terbukalah semua pintu-pintu surga. Lalu orang itu pun masuk ke dalam surga. Imam Az-Zahid Sayyidil Mufti,
semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada beliau, bercerita daripada ayahnya yang juga seorang mufti. Kemudian sang ayah berkata, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam bermunajah kepada Tuhannya. Beliau pun bertanya, wahai Tuhanku, Engkau telah menciptakan makhluk, Engkau memelihara mereka dengan nikmat-Mu dan rizki-Mu ya Allah. Kemudian Engkau memasukkan mereka ke dalam neraka di hari kiamat nantinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, berdirilah, lalu tanamlah tanaman. Nabi Musa pun menanamnya, menyiraminya, merawatnya sampai memanennya dan menggilingnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada beliau, apa yang kamu lakukan dengan tanamanmu wahai Nabi Musa? Nabi Musa pun menjawab, aku mengangkatnya, memanennya dan menggilingnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, lalu apa sesuatu yang telah kamu tinggalkan daripada tanaman itu wahai Musa? Memanen pasti mengambil hasil biji, lalu membuang dan meninggalkan batang sisanya. Sebagai contoh, misalnya batang gandum atau batang padi biasanya kan dibuang setelah dipanen. Kemudian Nabi Musa pun menjawab, wahai Tuhanku, aku tidaklah meninggalkan kecuali sesuatu yang tiada kebaikan di dalamnya atau tidak bisa digunakan lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Nabi Musa, karena sesungguhnya aku akan memasukkan ke dalam neraka orang yang tiada kebaikan di dalam hatinya, sama seperti engkau membuang sesuatu yang tiada kebaikan daripada tumbuhan itu. Nabi Musa pun bertanya, siapakah orang itu ya Allah? Kemudian Allah menjawab, orang yang enggan untuk mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kisah yang sangatlah luar biasa ini sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.